yang dimaulidkan Nabi Muhammad dan kita cinta sama Nabi. Dan bagaimana kita bisa cinta kalau tidak bermaulid? Kenapa? Karena maulid itu memperingati. Ini ada lubang sini. Memperingati. Apa artinya memperingati? Mengingat. 1, 2, 3. Mengingat. Saya curiga. Ini tertulis kebalik ini. Hanya ke sini, M-nya ke sini. Makanya dipindahin. Tahu lah. Mana kurangnya sama lagi. Jamaah. Dengerin. Hebat ini TPQ-nya. Udah terdaftar, bukan abal-abal. Tepuk tangan dulu dong. Mana santrinya? Bajunya sama dengan saya lagi. Jadi saya anak TPQ. Jamaah. Dengerin. Tuh, datang lagi, mirip lagi. Mirip lagi, mirip. Saya tarik yang satu kok mirip. Ayo foto. Dia. Ini namanya Upin Ipin. Cocok jadi artis ini. Hah? Namamu? Maulana. Tiga Maulana. Umur berapa sekarang? 20. Oh. Masya Allah. Maulana Kadafi. Dapat yang satu? Oh, Maulana Kadafi. Kalau saya Maulana? Kalau saya Muhammad Nur Maulana. Gak ada kursi nih. Kursi plastik ya. Plastik aja itu yang di laptop tuh. Oh ini ntar. Itu aja pakai. Sini aja ya. Ya Allah itu ibu kepanasan. Sabar ya bu. Semoga dengan panasnya itu Allah ampuni dosa-dosa ibu. Soalnya ibu telat datangnya. Jamaah, dengerin. Jadi maulid itu adalah peringatan, memperingati. 1, 2, 3. Memperingati. Mengingat. Ingat. Apa yang mau diingat di maulid? Apa? Tulis. Tulis di handphone. Di handphone kan ada note. Ada 4 isi maulid. Tulis. Isi maulid ada 4. Jadi memperingati maulid berarti mengingat 4. 1. Ingat sejarah Nabi. Sejarahnya maulid. 2. Ingat ajaran maulid. Apanya ajarannya Nabi yang mau diingat? 3. Ingat akhlak Nabi.
4. Ingat cinta Nabi. Sejarah, ajaran, akhlak, cinta. 2, 3. Sejarah, ajaran, akhlak, cinta. Pakai gerakan. Sejarah, ajaran, akhlak, cinta. Kalau ini, tahu nggak? Maulid itu adalah peringatan, bukan syariat, tapi syiar. 2, 3. Syiar. Jadi tidak boleh dikatakan maulid itu bid'ah. Kenapa? Karena bukan syariat, bukan ibadah. Yang dikatakan bid'ah kalau menambah-nambah ibadah. Ini bukan nambah ibadah. Yang mana yang ibadah? Namanya syariat. Syariat nggak boleh ditambah-tambah. Ada yang mau beruduh? Dengerin. Yang mana syariat? Kaitannya ibadah. Ini bukan ibadah ya. Yang ibadah itu Idul Fitri, Idul Adha. Disebutlah hari raya Idul Fitri, hari raya Idul Adha. Kalau maulid bukan hari raya, peringatan maulid. Oke? Apa bedanya peringatan sama perayaan? Apa bedanya perayaan sama peringatan? Kalau perayaan syariat, kalau peringatan syiar. Kalau syariat nggak boleh ditambah, nggak boleh dikurang. Salat maghrib 3 nggak boleh ditambah, nggak boleh dikurang. Oke? Idul Fitri nggak boleh ditambah, nggak boleh dikurang. Nggak boleh diulang-ulangi Idul Fitri. Hari ini Idul Fitri sini, besok Idul Fitri sana, nggak ada. Idul Fitri cuma sekali. Oke? Tanggalnya 1 Syawal, nggak boleh digeser, nggak boleh maju, nggak boleh mundur. Kalau maulid bebas, boleh sebelum, boleh sesudah. 2, 3. Boleh sebelum, boleh sesudah. Coba diulang. Boleh sebelum, boleh sesudah. Dan nggak boleh tiap hari tiap hari Idul Fitri. Gak bisa. Maulid boleh. Ini lagi, besok di sana lagi. Kalau Idul Fitri nggak boleh. Dan waktunya harus duha. Nggak boleh Idul Fitri sesudah Isya. Nggak boleh. Kalau maulid bebas. Boleh pagi, boleh siang, boleh sore, boleh malam. 2, 3. Boleh pagi, boleh siang, boleh sore, boleh malam. Coba diulang. Boleh pagi, boleh siang, boleh sore, boleh malam. Dan bebas maulid. Kalau kan tidak ada ibadahnya. Yang ada ibadahnya Idul Fitri. Apa ibadahnya? Zakat fitrah dan puasa Ramadan. Insyaallah tanggal 7 Februari kita sudah tarawih. Tanggal 8 Februari kita sudah puasa. Tanggal 9-nya kita sudah takbiran. 9 Maret. 10 Maretnya kita sudah lebaran Idul Fitri. Gak kerasa. Dengerin. Jamaah. Baru kali ini ada penceramah angkat kursi. Dengerin. Kalau Idul Fitri ada ibadahnya. Zakat sama puasa. Kalau Idul Adha ibadah haji dan kurban. Kalau maulid nggak ada, jadi bebas. Mau ngadain apa, santunan kah, makan-makan kah, salawatan kah, apa terserah kau siap. Karena maulid bukan ibadah. Oke? Anak TK maulidnya beda. Muhammadku. Ya. Kalau SD Abdullah nama ayahnya, ibundanya Abdul Muttalib, kakeknya Abu Thalib, pamannya. Kalau SMP pada zaman dahulu kala, pada zaman Ilya. Kalau anak SMA, rindu kami padamu ya Rasul,
hidup tiada bernabat jarak darimu ya Rasul. Kalau ibu-ibu majelis taklim, di langit ada mata, cahayanya yang tajam menembus kegelapan, menerangi seluruh alam. Kalau bapak-bapak, Allah ya Nabi, salam alaika. Kalau nenek-nenek, sallallahu salawat Jibril, salawat paling tertua, makanya nenek-nenek suka. Karena nggak teriak-teriak. Baiklah, kita mulai ceramahnya ya. Dengerin. Nenek umurnya berapa? Wush, sama dong, saya 74. Tahun kelahiran saya, berarti umur saya sudah 60 kurang 8. Iya, udah pernah ketemu, udah lihat beseknya ibu ya. Sesepuh Ustazah umurnya 74. Siapa yang berumur 10 tahun usia jujur? Sini. Yang orange aja. Yang orange saja. Dah. Ini buat buka puasa ya. Aku terima. Karena haram hukumnya menolak pemberian. Kalau Anda puasa batalin. Tapi kalau saya puasa tiap hari. Nah, kalau tiap hari ada acara, nggak jadi puasa saya. Saya niatkan saya pakai buka puasa ini. Ini yang saya mau pakai buka puasa. Saya sudah 7 tahun 6 bulan puasa tiap hari. Namanya puasa Idris. Kalau puasa Daud hari ini puasa, besok tidak. Kalau Nabi Senin dan Kamis. Kalau Nabi Adam Ayyamul Bid 13, 14, 15. Kalau Nabi Daud hari ini puasa, besok tidak. Kalau saya ambil puasanya Nabi Idris. Kalau Nabi Musa puasanya 40 hari. Kalau saya puasanya puasa Idris. Tiap hari puasa. Mohon maaf, kalau puasa Nabi Zulkifli 3 tahun puasa. Kalau saya puasanya sudah 7 tahun 6 bulan puasa tiap hari. Waktu istri saya meninggal, saya tidak nikah lagi tapi saya puasa. Karena istri saya tidak akan tergantikan sampai kapanpun. Karena laki-laki tidak boleh tidak punya istri. Tidak boleh. Istri meninggal harus menikah lagi. Kenapa? Laki-laki nggak boleh. Karena dia adalah pedang tanpa sarung. Kalau pedangnya hilang, aman sarungnya. Ini sarungnya yang hilang. Maka harus dikendalikan lewat puasa. Maka harus berpuasa. Karena saya, maaf ya Bu, kata Nabi menikahlah. Kalau tidak bisa menikah, puasalah. Maka saya ambil jalur puasa. Waktu istri saya meninggal, anak saya masih kecil-kecil. 3 tahun, 5 tahun, 7 tahun, 9 tahun. Makanya saya lebih fokus membesarkan anak-anak. Karena istri saya tidak akan tergantikan sampai kapanpun. Tapi bisa jadi ada yang melanjutkan. Dengerin. Tapi kemarin aku pingin banget minum jus gini loh. Beneran loh. Kemarin aku mau buka puasa, pingin jus. Iya ketemu. Kemarin saya buka puasa kemarin menuju ke Bogor, mantu. Kopi. Akhirnya Allah kasih. Insyaallah nantilah pas maghrib aku buka puasa. Kasih ya. Ini namanya kalau ada pemberian orang jangan ditolak. Karena makanlah makanan orang dermawan, itu obat. Tapi kalau ada orang pelit jangan coba makanannya. Tidak boleh makan makanan orang pelit. Karena makanan orang
1 tahun kita diomongin. Nyesal kita makan. Tapi kalau orang dermawan, seneng dia kalau kita ambil. Betul tidak? Aduh, enak banget makananmu, dibungkusin malah. Tapi kalau orang pelit, kita lagi makan, lewat. Dilihatin. Apain lihatin? Betul tidak? Jamaah. Sama juga, tidak boleh makan makanan kalau belum dipersilakan. Halal, thayyiban, berkah. Ulangi. Halal, thayyiban, berkah. Sekali lagi. Halal, thayyiban, berkah. Halal makanannya. Thayyiban baik, cocok buat kita makan. Kalau ibu halal kacang, tapi tidak boleh makan kacang karena tidak thayyiban. Kita agak saingan. Udah habis gigi saya. Daripada goyang semua. Biar aja nanti saya seperti ini. Habis baru saya pakai gigi palsu. Amin, doain ya panjang umur. Kita beda 20 tahun. 22 tahun. Saya 52, beliau 74. Umur 10 jujur, 20 tahun amanah, 30 tahun cerdas, 40 tahun peduli, 50 tahun kemudian urusan, 60 tahun kemuliaan, 70 tahun penggugur dosa, 80 tahun tercatat sebagai penghuni sorga, 90 tahun tercatat di buku Yasin. Jamaah, kita mulai ceramahnya ya. Bisa kita mulai? Singkat aja ya. Soalnya saya masih ada acara di sini, dekat dari sini kok. Untungnya dekat dari sini, jadi aman. Pondok Kelapa ya? Yang ulang tahun ya? Kok ibu saja tahu? Tinggi juga sih channelnya ya? Tahu semua langkah saya. Tapi bajunya bagus. Bajunya hitam artinya khusyuk. Hitam artinya khusyuk. Kalau kuning tanda syukur. Orange penghilang stres. Hijau menghidupkan. Pink cinta. Ungu cinta sejati. Janda. Coklat sabar. Hijau hidup. Abu-abu diterima di mana aja. Biru luas. Kalau ibu birunya biru mehong, biru dongker, biru cakep. Kalau warna merah semangat, putih suci. Oke? Kalau hijau, kalau kuning tanda syukur. Abu-abu bisa diterima di mana aja. Kalau kuning tanda syukur. Makanya nasi tumpeng, nasi kuning tanda syukur. Jangan pernah tolak nasi kuning. Karena nasi kuning itu nasi berkah. Nasi yang tidak ada kemunafikan di dalamnya. Maksudnya kuning, keluarnya kuning. Jamaah, kita mulai ceramahnya ya. Meneladani akhlak mulia Nabi serta mewujudkan generasi muda Qurani yang cerdas dan hebat. Anak-anakku, ngaji ya. Ngaji itu ada 4 tahap. Tulis. Tidak boleh orang berhenti ngaji. Sampai mati kita ngaji mulu. Gak boleh berhenti. Sampai di ngajiin. Orang mati aja ngaji, maksudnya di ngajiin. Ada 4 tahap ngaji itu. 1, penjual balon itu baru datang. Tulis. Yang pertama, baca tulisannya. Setiap huruf punya hak untuk dibaca. Maka sebaiknya
membaca Quran lihat, dan tangannya gini, jangan gini, diginiin supaya licin, pakai kuku bawahnya, nggak kena darah. Kalau gini kena darah, takut kotor nanti Qurannya. Dan jangan ludahi Quran. Banyak orang ngaji sambil ludahi Quran. Jorok itu. Kalau mau ngaji lama, ambil bebokan, ambil kain. Jadi kalau mau dibuka digituin. Jangan pakai ludah tanpa kita sadari. Dan ngaji bagusnya harus tutup aurat, sopan, ada wudhu, jangan tiduran, duduk bersila, karena duduk bersila ada berkah. Susah itu, maaf ya. Dan mengaji itu melihat, meskipun Al-Fatihah kita hafal, tetap pandangan kita kepada Quran. Dan usahakan menghadap kiblat. Jadi seakan-akan ada Ka'bah di depan. Saya kalau mengaji depan Ka'bah enak banget. Enak banget. Jemaah, dengerin. Siapa yang hatam Quran didoakan 70.000 malaikat. Makanya kalau ada meninggal kita bacakan Quran, hatamkan. Beda mayat, beda jenazah. Hatamkan Quran mayat itu sebelum jadi jenazah. Mayat dulu baru jenazah. Jadi sebelum dikafani, sebelum dimandikan, dikafannya, disalati, dikuburkan, sebaiknya sebelum diapa-apain, ayo panggil orang ngaji dulu. Paling bagus jangan satu orang, banyakin 60 orang yang ngaji. Jadi 30 juz itu dikali 2. Artinya 1 juz dibaca 2 orang. Jangan 1 juz 1 orang. Bukan lama, hilang juz 1 sama juz 30. Ada yang ngumpetin. Biasanya saya sih waktu di pesantren, kalau saya kan pembagian Quran juz-juzan, juz 30 sampai juz 1 saya umpetin untuk saya yang baca lebih cepat selesai. Jemaah, baiklah kita mulai ceramahnya. Dengerin, baca tulisannya ya. Makanya membacanya itu dengerin. Kenapa kita pakai juz amma dulu? Karena juz amma itu rata-rata turunnya di Mekah. Walaupun urutannya juz terakhir. Kenapa? Supaya mudah. Oke, anak-anak mudah belajarnya. Gak apa-apa, juz amma dulu lah. Udah selesai baru menuju ke juz 29. Habis 29 baru masuk ke juz 1. Biasanya seperti itu sih. Dengerin. Usahakan Quran jadi bagian dari diri kita. Karena Quran kelak nanti akan jadi syafaat, pertolongan. Dan mujizat terbesar Nabi adalah Quran. Baca tulisannya, baca maknanya. Yang kedua, artinya. Makanya ikut pengajian. Kalau ngajinya pakai tulisan, berarti anak TPQ dan sebagainya. Nah, kalau sudah naik level, namanya pengajian. Al-Qur'annya diterjemahin. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan menyebut asma Allah. Enak kalau diterjemahin. Dengerin. Saya dulu juara 1 pembacaan sari tilawah. Soalnya saya sendirian doang, nggak ada. Nggak ada yang ikut daftar, saya sendiri. Makanya saya juara 1. Jemaah, lanjut. Baca tulisannya, baca maknanya. Yang ketiga, amalkan isinya, praktekkan dalam kehidupan. Lalu yang keempat,
cintai Quran. Iqra, 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 Iqra. 4 kali malaikat Jibril waktu turun Al-Quran memegang Nabi dari belakang. Iqra, baca. Kata, aku nggak membaca. Nabi kan tidak pernah membaca. Kenapa? Karena itu cara Allah menyelamatkan Quran, artinya menjaga Quran dari segala fitnahan. Nanti dikira Nabi nyontek. Nabi kan tidak pernah baca buku, tidak pernah baca-baca apapun. Kitab-kitab terdahulu Nabi tidak pernah baca. Jangan sampai kalau Nabi pernah baca, dikiranya ikut-ikutan. Tidak, murni Al-Quran itu. Mana guru-guru TPQ-nya? Mana? Sini semua naik, kita foto. Saya mau pakai buka puasa. Aku kemarin pingin banget cari jus jeruk. Bener loh. Saya mau pingin banget minum jus jeruk. Jatuh. Ayo naik semua. Guru-guru TPQ-nya mana? Berapa orang? 4 orang. Pas banget. Satunya mana? Bu Nurjana. Bu Nurjana, kita mau foto. Reseknya nanti aja dulu. Mau ikut aja. Ikut aja supaya kita ketahuan tahun berapa. Kalau ada anak-anak ikut, enak kalau dipoto, kita tahu itu tahun berapa. Iya, umur sekian. Yang paling tua. Udah. Kirain yang datang lebih muda. Malah minta tolong. Pertanyaannya satu, siapa yang motornya?